Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan saya Amelia Putri Wulandari, asisten profesional dari admin Kumpul CASN Channel yang akan memandu teman-teman semua calon peserta ujian seleksi P3K tahun ini yang ingin berhasil mengikuti ujian nanti. Kami menyediakan modul belajar P3K dengan 212 formasi jabatan. Setiap modul berisi materi dan latihan soal seharga Rp50.000 dan juga paket tryout bank soal ujian teknis yang berisi 800 soal teknis seharga Rp99.000. Untuk info selengkapnya silahkan klik tautan di deskripsi video ini. Mari kita mulai belajar kita di video ini dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Mentari menyengat si buah durian. Tetap semangat agar lulus ujian. Sekat berpijar si ikan teri. Semangat belajar bersama Amelia Putri. Tetap ikuti saluran channel ini. Semoga bermanfaat. Berikut ini merupakan materi pokok dan soal latihan seleksi kompetensi teknis P3K 2024. 16 analis ketahanan pangan ahli pertama. Kemampuan khusus. 1. Ketersediaan pangan. 2. Stabilisasi pasokan dan harga pangan. 3. Distribusi dan cadangan pangan. 4. Pengendalian kerawanan pangan. 5. Sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi SKPG. 6. Intervensi kewaspadaan pangan dan gizi. 7. Penganekaragaman konsumsi pangan. 8. Perumusan standar keamanan dan mutu pangan. 9. Pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan. 1. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi ketersediaan pangan adalah A. Peningkatan jumlah penduduk. B. Penurunan luas lahan pertanian. C. Perubahan iklim yang ekstrim. D. Keterbatasan akses terhadap teknologi pertanian. E. Semua jawaban di atas benar, kecuali penurunan luas lahan pertanian. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa peningkatan jumlah penduduk, perubahan iklim yang ekstrim, dan keterbatasan akses terhadap teknologi pertanian merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketersediaan pangan. Namun, penurunan luas lahan pertanian bukan merupakan pengecualian, melainkan juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap ketersediaan pangan. 2. Dalam upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan, pemerintah dapat melakukan intervensi melalui A. Pengaturan stok pangan. B. Penetapan harga dasar. C. Operasi pasar. D. Penyaluran bantuan pangan. E. Semua jawaban di atas benar. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa pemerintah dapat melakukan berbagai intervensi untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan, seperti pengaturan stok pangan, penetapan harga dasar, operasi pasar, dan penyaluran bantuan pangan. Semua upaya tersebut bertujuan untuk menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan di pasar. 3. Sistem distribusi pangan yang efektif harus memenuhi prinsip-prinsip berikut, kecuali A. Ketepatan waktu. B. Ketepatan jumlah. C. Ketepatan kualitas. D. Ketepatan harga. E. Ketepatan lokasi. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa sistem distribusi pangan yang efektif harus memenuhi prinsip-prinsip seperti ketepatan waktu, jumlah, kualitas, dan lokasi. Namun, ketepatan harga bukan merupakan prinsip utama dalam distribusi pangan, melainkan menjadi fokus dalam aspek stabilisasi harga pangan. 4. Sistem kewaspadaan pangan dan gizi SKPG berfungsi untuk A. Mendeteksi secara dini potensi kerawanan pangan dan gizi. B. Mengumpulkan dan menganalisis data terkait pangan dan gizi. C.
Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. D. Mendukung perencanaan dan pelaksanaan intervensi. E. Semua jawaban di atas benar. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) memiliki fungsi-fungsi penting, yaitu mendeteksi secara dini potensi kerawanan pangan dan gizi, mengumpulkan dan menganalisis data terkait pangan dan gizi, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan, serta mendukung perencanaan dan pelaksanaan intervensi. Semua fungsi tersebut saling terkait dan penting dalam upaya pengendalian kerawanan pangan dan gizi. 5. Salah satu strategi untuk meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan adalah A. Meningkatkan produksi pangan pokok. B. Mempromosikan konsumsi pangan lokal. C. Mengurangi impor pangan. D. Memperluas jaringan distribusi pangan. E. Meningkatkan ekspor pangan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa mempromosikan konsumsi pangan lokal merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan. Dengan mendorong masyarakat untuk mengonsumsi pangan lokal yang beragam, ketergantungan terhadap pangan pokok tertentu dapat dikurangi, dan keragaman nutrisi dalam pola konsumsi dapat ditingkatkan. 6. Pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan dilakukan untuk A. Melindungi konsumen dari pangan yang tidak aman. B. Meningkatkan daya saing produk pangan di pasar. C. Menjamin kualitas dan keamanan pangan yang beredar. D. Mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap standar yang ditetapkan. E. Semua jawaban di atas benar. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan memiliki tujuan-tujuan penting, yaitu melindungi konsumen dari pangan yang tidak aman, meningkatkan daya saing produk pangan di pasar, menjamin kualitas dan keamanan pangan yang beredar, serta mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap standar yang ditetapkan. Semua tujuan tersebut saling berkaitan dan penting dalam menjaga kesehatan dan kepercayaan konsumen terhadap produk pangan yang ada di pasaran.